Ketika main game, orang pastinya pengen jadi yang terbaik, apalagi kalau game tersebut merupakan game online. Makanya nggak heran kalau motivasi tersebut sampai diperlombakan dan dikenal dengan nama e-sport. Tapi kalian tahu nggak kalau ada beberapa game yang bakalan menghukum orang-orang yang malah terlalu jago di gamenya? Kira-kira game apa sih itu? Coba yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Saw 2. Game ini mirip sama filmnya, yang mengisahkan seorang pembunuh yang memakai jebakan dan alat-alatnya untuk menguji keinginan korbannya untuk hidup dan melarikan diri. Di sini, kalian pertama bakalan bermain menjadi tokoh antagonisnya, yang merupakan seorang pecandu narkoba yang dijanjikan untuk dikasih tahu fakta tentang anaknya yang tidak dia ketahui. Tapi kalau kalian selalu berhasil melewati rintangan di game tersebut, dalam sekali coba aja, kalian bahkan dibuat seolah-olah mendapatkan ending yang selalu jelek nih. Soalnya ketika level terakhir, kalian tuh bakalan dikasih tahu kalau lift yang ada di ujung itu hanya muat satu orang aja, dan di atas kalian ada orang lainnya yang lagi menjalani ujian yang sama seperti kalian. Jadi pilihannya itu dua, antara kalian harus melewati rintangan terakhirnya dengan sangat baik atau malah menjadi ngorbanin diri kalian sendiri supaya orang di atas itu bisa hidup. Namun, kalau kalian berhasil, kalian tuh juga cuma bisa hidup selama 30 detik aja sebelum akhirnya dibunuh. Kemudian, kalian tuh bakalan main lagi pakai karakter lainnya yang bernama Michael Tapp. Dan pada misi terakhir baru tuh terungkap kalau ternyata kalian tuh adalah orang lain yang dimaksud Jigsaw, dan kalau kalian berhasil, kalian tuh bakalan diberikan dua pilihan nih, yaitu melarikan diri dan memberitahu dunia fakta soal Jigsaw, atau memakai topeng berbentuk babi dan berperan menjadi anak buah dari Jigsaw. Sherlock Holmes and the Hound of the Baskervilles. Dalam game ini, kalian tuh bakalan bermain sebagai Sherlock Holmes dan memecahkan misteri. Meskipun Sherlock Holmes dikenal sebagai detektif yang sangat baik, ketika main game ini rasanya kalian tuh malah nggak dibolehin nih guys jadi detektif yang sebagus dia. Game ini memiliki dua achievement yang dibuat khusus untuk pemain yang lambat. Pertama bernama Coffee Break, yang bakalan didapatkan sama kalian kalau menyelesaikan puzzle lebih dari 10 menit. Kemudian ada slow motion yang hanya diberikan kalau kalian memakan lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan scene hidden object. Jadi kalau kalian jago memecahkan misteri, kalian tuh malah nggak bakalan bisa tuh mendapatkan achievement tersebut. Godhead. Mungkin kalian udah familiar sama yang namanya tingkat kesulitan dinamis, yang mana sebuah game bakalan mempermudah kesulitannya ketika si pemain itu kesulitan untuk menyelesaikan sebuah tantangan dalam game tersebut. Terkadang ada juga game yang mempersulit kalian ketika game tersebut merasa kalau kalian terlalu cepat melewati rintangan yang dihadirkan di game tersebut. Intinya, kalau kalian nggak kepukul-pukul mulu dalam game Godhead ini, perlahan game bakalan menaikkan tingkat kesulitannya sampai menjadi menantang untuk kalian. Level tertinggi dari game ini adalah Die, dan setelah kalian mati, baru deh tingkat kesulitannya itu bakal diturunin. Intinya sih, game ini didesain untuk memberikan tantangan bagi para pemainnya nih. Banjo-Tooie. Game satu ini merupakan game di mana kalian bakalan balapan dengan Canary Mary, seekor burung yang bisa berbicara gitu. Tahu nggak sih, di salah satu stage-nya kalian tuh bakalan balapan sama dia pakai kendaraan berbentuk tikus gitu. Dan kecepatan kalian itu bakalan ditentukan dengan kecepatan kalian memencet tombol. Kalau kalian melewati Mary terlalu cepat dan jauh, si Mary itu tuh bakalan mempercepat lajunya sampai-sampai mustahil buat kalian untuk kejar. Dan satu-satunya cara untuk menang di game mode ini adalah dengan tetap di belakang Mary sampai penghujung balapan dan melewatinya di akhir-akhir tuh. Fahrenheit. Di dalam game ini, kalian bakal menjadi penyidik yang mencari tahu kenapa seorang biasa membunuh seorang lainnya di dalam toilet. Game ini dimulai dengan kalian bermain sebagai si pembunuh bernama Lucas tepat setelah kejadian, dan kalian harus membersihkan tempat itu dari hal-hal janggal supaya nggak dicurigain secara langsung kalau kalian adalah pelakunya. Kalian boleh melakukan apa aja di sana, tapi yang paling bikin repot itu kalau kalian sampai menyembunyikan pisaunya yang merupakan alat pembunuh, karena nggak ditunjukkan sama sekali tuh guys di mana pisau tersebut disembunyiin.
Karena di chapter berikutnya, kalian bakalan bermain sebagai detektif tersebut yang menyelidiki kasus itu. Dan karena pisau yang digunakan sebagai alat pembunuh itu disembunyikan di tempat yang bahkan kalian nggak tahu, makanya pada chapter berikutnya malah kalian bakalan kesusahan sendiri tuh untuk menemukan alat yang digunakan untuk pembunuhan tersebut. Nah, kira-kira kalian kalau pada main game, pada kompetitif gak nih? Pengen jadi yang terbaik? Coba deh kalau komen di video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Saya jangan ketinggalan di subscribe channel ini ya.